pahami publik bahwa Bapak Presiden Jokowi itu selain pejabat publik, beliau juga pejabat politik. Sebagai presiden, beliau memiliki kepentingan agar untuk 2024 siapapun nanti yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan nasional ini benar-benar memahami. Penyesalan terbesar Surya Paloh, Jokowi disebut cawe-cawe ke Capres, Rocky Gerung sebut Nasdem terlalu arogan ambil keputusan dalam pencapresan, Anies OTW dibuang. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Yang dilakukan Pak Jokowi ini kasak kusuk untuk mengatur kembali keadaan politik supaya dia masih punya grip. Untuk apa gripnya itu? Ya untuk meloloskan dinastinya, untuk memberi jalan baru pada oligarki masuk pada kekuasaan baru. Usai mengumpulkan 6 ketua partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023 lalu, banyak pihak yang menilai bahwa Jokowi terlalu ikut campur alias cawe-cawe dalam mendukung calon presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan presiden 2024. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, dan PLT Ketua Umum PPP M. Mardiono. Namun, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang sebenarnya juga merupakan bagian dari koalisi pemerintahan tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Imbasnya, Ketua Umum Surya Paloh mengatakan bahwa hubungannya dengan Jokowi akhir-akhir ini sedang renggang. Surya Paloh kemudian menitipkan pesan kepada Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada Jumat 5 Mei 2023 lalu, yang meminta agar Jokowi tidak cawe-cawe dalam mendukung calon presiden tertentu. Pengamat politik Rocky Gerung yang mengatakan bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi tersebut dilakukan karena ketidakjelasan status Nasdem, apakah masih bagian dari koalisi pemerintah atau tidak. Ia memandang bahwa Nasdem terlalu arogan dalam mencapreskan Anies Baswedan tanpa berbicara terlebih dahulu kepada Jokowi. Tapi memang poinnya bagus, semacam komunikasi, pernyataan resmi berdua dengan Pak Luhut bahwa dia Surya Paloh tahu supaya jangan menggusur dari kabinet. Pak Luhut maupun Pak Surya Paloh sama-sama menyetujui bahwa pemilu tetap jalan dengan pakem demokrasi. Tapi dalam operasi politik pasti istilahnya Anies atau Nasdem itu terlalu arogan untuk mengambil jalan sendiri, padahal dia ada di dalam kekuasaan, kata Rocky Gerung dikutip dalam kanal YouTube-nya pada Senin 8 Mei 2023. Jadi, Nasdem mungkin bahwa Anies itu sudah menjadi selebriti politik, jadi pertimbangan pragmatisnya ada di momentum itu. Tapi pertimbangan momentum ini membatalkan persepakatan etis di antara Jokowi dan Surya Paloh. Jadi publik juga mendeteksi bahwa kemungkinan besar Jokowi tersinggung dengan keputusan radikal Nasdem tersebut. Rocky Gerung kemudian mengatakan bahwa Nasdem saat ini perlu menegaskan langkah politiknya apakah tetap bergabung dengan koalisi pemerintah atau tidak. Kalaupun Nasdem masih ingin di dalam kabinet, kemungkinan besar Anies harus digeser, lalu mengubahnya capres dari internal Nasdem. Sementara itu, Rocky mengatakan bahwa cawe-cawe calon presiden tersebut buru-buru dilakukan Jokowi karena Ganjar Pranowo sudah lebih memihak Megawati dibandingkan dirinya. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyatakan bahwa saat ini Jokowi sedang gelisah dan bingung menunggu keputusan politik Surya Paloh. Menurut saya ada benarnya pernyataan Rocky bahwa Nasdem terlalu arogan dalam mencapreskan Anies Baswedan tanpa berbicara terlebih dahulu kepada Jokowi, yang menjadikan Jokowi mengambil langkah politik. Karena memang posisi Nasdem sudah sangat tidak aman. Mereka terlihat panik bahwa apa yang dilakukan Presiden mengumpulkan 6 ketum partai pendukung pemerintah bisa menggoyahkan posisi Anies sebagai capres. Memajukan Anies Baswedan sebenarnya gambling yang sangat beresiko. Apalagi sekarang, elektabilitas Anies semakin mentok dan konsisten berada di bawah Ganjar dan Prabowo. Dan mungkin apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ada benarnya juga, bahwa ini saatnya perubahan itu mulai dijalankan, yakni dengan mengubah rencana semula dari mencapreskan Anies Baswedan lalu digantikan orang lain. Hahaha. Atau dalam prediksi lain, koalisi perubahan tidak akan bertahan lama, bisa bubar beneran atau minimal berubah komposisi anggotanya. Bahkan seperti yang saya katakan, sangat mungkin jagoan yang akan diusung ikut berubah pula. Bagaimana kalau menurut Anda?
pembelian tiket itu bukan kerja parpol, ini kerja bandar. Gitu. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup. Ngeri, tunggangi salah satu capres, Orde Baru berusaha berkuasa lagi. Denny Siregar wanti-wanti rejim Orde Baru lebih bahaya dari kelompok radikal. Waspada. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebagai bagian daripada rekonsiliasi berhasil mencuri perhatian banyak orang. Pegiat media sosial Denny Siregar menyebut rezim Orde Baru atau Orba masih berbahaya saat ini. Hal itu ia ungkapkan di media sosial Twitter, rezim Orde Baru menjadi momok tersendiri bagi Indonesia. Awalnya Denny Siregar menyinggung masalah radikalisme yang sebenarnya sudah bisa diatasi oleh pemerintah. Sudah pada dikebuk dan sulit untuk mereka mau bangkit lagi. Namun menurut Denny, yang harus jadi perhatian dan diwaspadai adalah gerakan rezim Orde Baru yang ingin berkuasa kembali. Namun demikian, terdapat sentilan dari netizen yang menyebut ada beberapa orang dari rezim Orde Baru sudah masuk ke pemerintahan. Denny Siregar pun memberikan jawaban. Ia menyebut selama tidak menguasai pucuk pimpinan hal itu masih aman. Yang sulit menurut Denny adalah ketika mereka memegang semua kendali kebijakan. Bahkan yang radikal sudah dikebuk bisa kembali dibangkitkan sebagai bagian dari pertahanan. Jangan pernah lupa bahwa mereka, keluarga Cendana, yang pernah dijatuhkan akan kembali melawan. Tapi kali ini tidak berhadap-hadapan melainkan menyusup lewat orang dalam dengan bangun opini dan simpati. Saya bukan penggemar PDI Perjuangan tapi harus diakui bahwa partai itu adalah musuh abadi keluarga ini. Di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua para pendukung Jokowi yang berdarah-darah di Pilpres 2014 dan 2019. Tujuan apa sebenarnya kita dulu mendukung Jokowi? Tujuan utama kita dulu mendukung Jokowi adalah mencegah rezim Orde Baru untuk berkuasa kembali. Rezim Orde Baru yang dimotori oleh keluarga Cendana sejak lama ingin berkuasa kembali. Karena di bawah kepemimpinan Jokowi mereka itu menderita sekali. Hartanya Tutut, Tommy, dan Bambang Tri sedang disita besar-besaran oleh Jokowi. Dan ini jelas membuat mereka dendam dan ingin kembali berkuasa supaya bisa menyelamatkan harta-harta yang tersisa. Yang jumlahnya itu masih di angka triliunan rupiah. Sekaligus mengembalikan apa yang sudah disita. Mereka tahu kalau berhadapan dengan Presiden Jokowi akan sia-sia. Karena mereka sudah mengalami kekalahan yang luar biasa selama 2 kali pemilihan. Apakah rezim Orde Baru ini bisa masuk lewat Ganjar Pranowo? Tidak akan bisa, karena kita tidak tahu. Karena kita tahu, semua di belakang Ganjar itu ada PDI Perjuangan, partai yang selama masa Orde Baru dizolimi habis-habisan oleh Orde Baru. Secara langsung mungkin keluarga Cendana tidak terlihat tampil di depan supaya tidak terlalu menyolok. Namun saya kok yakin mereka sedikit banyak akan berperan terutama dalam pemenuhan logistik selama masa kampanye Pilpres 2024. Hal yang tentu saja berkaitan dengan kelangsungan bisnis anak-anak Soeharto seandainya Prabowo beneran menjadi RI 1. Karena itu, pintu masuknya keluarga Cendana ini cuma lewat 2 orang, Anies Baswedan atau Prabowo Subianto. Prabowo ini punya sejarah panjang dengan keluarga Cendana, dan pertalian darah di antara mereka ini nggak bisa diabaikan dan juga dilupakan. Di balik semua loyalitas Prabowo yang ditampakkan ke Presiden Jokowi yang membius banyak pendukungnya Jokowi, kita harus ingat bahwa 2 kali Pilpres sebelumnya keluarga Cendana itu ada di belakang Prabowo dan bekerja sama untuk bisa berkuasa. 2 kali Pilpres ini kita bisa melihat mana kawan dan mana lawan. Tetapi Pilpres kali ini agak sulit karena lawan sudah bisa menyatu sebagai kawan dan berhasil mengambil hati banyak orang. Lawan kali ini lebih licin untuk digenggam. Kuda Troya sudah masuk istana dan membangun simpati yang luar biasa. Bagaimana kalau menurut Anda?